Halo guys, perkenalkan nama aku Citra Amalia, NPM 19 14 15 10 71. Aku mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin tentang perilaku satwa liar. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan lupa simak video berikut ini. Halo guys, masih bersama aku Citra Amalia. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang perilaku sosial rusa sambar dengan nama latin Zephyrus unicolor dan rusa total dengan nama latin Axis axis di kandang penangkaran PT Gunung Madu Plantation di Lampung Tengah. Nah, penangkaran rusa merupakan salah satu upaya konservasi secara ex situ bagi rusa yang merupakan satwa yang dilindungi. Saat ini, jumlah spesies rusa yang tersebar di seluruh dunia kurang lebih 40 spesies. Rusa yang dilindungi adalah jenis rusa bawean atau Axis kuhli, menjangan, rusa sambar atau Zephyrus unicolor, dan semua jenis dari genus Cervus. Pengelolaan penangkaran rusa pada saat ini selain untuk tujuan konservasi juga bertujuan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Pengelolaannya meliputi berbagai aspek terutama penyediaan pakan yang sangat berpengaruh terhadap produksi dan reproduksi rusa. PT Gunung Madu Plantation merupakan upaya konservasi ex situ dengan memiliki kandang penangkaran rusa sambar dan rusa total. Di PT Gunung Madu Plantation, Lampung Tengah ini adalah perusahaan yang menggunakan lahan untuk menanam tanaman tebu yang memproduksi gula. PT GMP mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem satwa dan lingkungan serta pengoptimalisasian habitat terhadap sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. PT GMP melakukan upaya konservasi ex situ dengan memiliki kandang rusa dan rusa sambar dan rusa total. Kondisi penangkaran berbeda dengan habitat alami. Habitat alami menurut satwa untuk berjuang secara individu atau kelompok dalam mencari pakan dan mempertahankan hidup. Habitat penangkaran cenderung tersedianya pakan drop-in sehingga terjadi peningkatan nutrisi. Berkurangnya predator alami dan bertambahnya persaingan antar kelompok ataupun persaingan antar individu, berkurangnya penyakit dan parasit serta meningkatnya kontak interaksi dengan manusia. Habitat berbeda alami dan kandang penangkaran membentuk pola perilaku yang berbeda dari pola perilaku alaminya. Studi perilaku sosial rusa sambar dan rusa total di kandang penangkaran PT GMP Lampung Tengah perlu dilakukan sehingga dapat menjadi acuan bagi strategi konservasi ex situ, khususnya pengelolaan penangkaran satwa di PT GMP Lampung Tengah. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2016, meliputi tahap persiapan, pengambilan data, dan dilanjutkan dengan pengolahan serta analisis data. Lokasi penelitian dilakukan di kandang penangkaran PT GMP Lampung Tengah dengan luasan 0,80 hektar. Pengamatan dilakukan secara langsung dan pencatatan dengan interval waktu 60 menit. Hasil dari pengamatan diperoleh suatu frekuensi perilaku dari setiap individu yang berdekatan. Terdapat 17 rusa di penangkaran ini yang saling berinteraksi. Rusa tersebut terbagi menjadi 7 rusa sambar dan 10 rusa total dengan komposisi 10 jantan dan 10 betina. Data riset dianalisis menggunakan metode ad libitum sampling dengan 3 pengamatan perilaku, yaitu bergesekan tanduk dan kepala khusus jantan, menjilati tubuh atau grooming, dan interaksi dengan manusia. Metode scan sampling dilakukan pada pengamatan perilaku merumput atau grazing. Setelah data diperoleh dari hasil pengamatan, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui persentase frekuensi.
Perhitungan persentase selama penelitian setiap individu dilakukan dengan menggunakan rumus persentase frekuensi sama dengan A dibagi N dikali 100%. Dengan A adalah frekuensi perilaku per hari, sedangkan B adalah total frekuensi seluruh perilaku per hari. Hasil dan pembahasan. Interaksi sosial didefinisikan sebagai suatu rangkaian dari suatu adegan perilaku yang di dalamnya terdapat komunikasi antara dua atau lebih dari individu-individu satwa yang melakukan interaksi tersebut, merupakan anggota dari kelompok sosial yang sama dan saling mengenal satu sama lain. Pembagian komposisi individu rusa yaitu dengan ditandai penamaan dengan menggunakan urutan alfabet dari A sampai Q, dikarenakan rusa yang terdapat di kandang penangkaran PTGMP belum mempunyai nama, sehingga menggunakan inisial selama penelitian berlangsung. Perilaku grooming merupakan perwujudan kasih sayang yang ditunjukkan dari suatu individu terhadap individu yang lainnya. Biasanya dilakukan oleh induk kepada anaknya atau terhadap sesama satu jenis spesies. Pola perilaku rusa yang berinteraksi grooming biasanya dilakukan oleh induk kepada anaknya atau kepada pasangan. Pola perilaku grooming selama 13 hari dilakukan di PTGMT dari 17 rusa dapat dilihat secara jelas pada gambar 1. Gambar 1 menjelaskan pola perilaku menjilati tubuh atau grooming terbanyak dilakukan oleh individu rusa N sebanyak 69,64% dan yang paling sedikit yaitu pada rusa A, B, D, G, H, I, J, K, L, M, P, dan Q sebanyak 0,0%. Hal ini disebabkan rusa N yang sering hidup berkelompok sehingga jarang sekali ada jantan yang mendatangi. Perbedaan perilaku tersebut dikarenakan pada rusa betina total N merupakan induk rusa total yang paling besar dan yang paling dominan dalam kandang. Rusa total betina N mempunyai keturunan yaitu rusa total betina L, rusa total jantan F, rusa total betina jantan M, rusa total betina P, dan rusa total betina Q. Rusa total betina N seringkali mendatangi sang anak kemudian akan melakukan grooming pada bagian kepala dan bagian tengkuk. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang ditimbulkan akibat adanya hubungan kasih sayang antara induk dengan anaknya yang biasa disebut dengan hubungan kekeluargaan atau relationship. Perilaku bergesekan tanduk yang terdapat di kandang penangkaran PTGMP dilakukan hanya pada jantan yang memiliki tanduk. Terdapat 10 rusa disajikan dalam gambar 2. Gambar 2 ini mendeskripsikan interaksi bergesekan tanduk yang paling banyak dilakukan oleh individu rusa K terhadap rusa yang lainnya. Hal ini disebabkan karena rusa K yang kerap mengganggu rusa jantan lainnya dalam hal memperebutkan betina dan pakan. Keberadaan rusa K yang belum cukup lama di penangkaran PTGMP ini juga menjadi salah satu penyebab kurangnya beradaptasi di lingkungan setempat. Gambar 2, jumlah persentase interaksi bergesekan tanduk jantan total H sebesar 15,12%, jantan total I 20,87%, jantan total J sebesar 22,08%, dan paling tinggi dilakukan oleh rusa jantan total K sebesar 69,41%. Persentase I yang paling sedikit dilakukan oleh rusa sambar A, B, C, dan D, serta rusa jantan total L dan M sebesar 0%. Bergesekan tanduk merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para jantan. Hal tersebut biasa dilakukan untuk memperebutkan kekuasaan, memperebutkan betina, atau memperebutkan pakan. Perilaku menggesekkan tanduk dilakukan oleh rusa jantan untuk menarik perhatian rusa betina yang akan dikawininya pada saat musim kawin, ataupun perilaku ini sering dilakukan karena rusa jantan ingin melepaskan ranggahnya untuk berganti ranggah yang baru. Perilaku menggesekkan tanduk tidak selalu dilakukan dengan lawan pasangan. Terdapat pula individu rusa yang melakukan bergesekan tanduk ke batang pohon ataupun tanah. Perilaku bergesekan tanduk termasuk dalam perilaku agonistik, yaitu perilaku yang berhubungan dengan konflik termasuk berkelahi atau fighting, melarikan diri atau escaping, dan diam atau freezing. Perilaku sosial rusa berinteraksi mendekati manusia dan menjauhi dari manusia yang terdapat di kandang penangkaran PTGMP
dilakukan oleh semua individu rusa sambar atau Zephyrus unicolor yang disajikan dalam gambar 3. Perilaku yang ditunjukkan oleh rusa jantan biasanya langsung mendekati penjaga yang membawa pakan rumput, sedangkan pada rusa betina menunggu jantan hingga selesai makan. Setelah rusa jantan selesai makan, maka rusa betina akan mendekati penampungan pakan rumput. Hal ini yang menyebabkan tingginya persentase interaksi mendekati manusia pada setiap individu rusa jantan. Persentase rusa sambar jantan A sebesar 16,4%, rusa sambar jantan B sebesar 12,5%, rusa sambar jantan C sebesar 15,7%, rusa sambar jantan D sebesar 8,2%, dan pada rusa total jantan H sebesar 9,6%, rusa total jantan I sebesar 9,6%, rusa total jantan J sebesar 9,6%, rusa total jantan K sebesar 13,7%, rusa total jantan L sebesar 1,4%, dan rusa total jantan N sebesar 0,0%. Persentase mendekati manusia pada rusa betina lebih rendah dibandingkan dengan rusa jantan sambar. Hal ini dikarenakan rusa betina lebih sensitif dengan keadaan lingkungan yang dianggap mengancam. Persentase mendekati manusia pada rusa sambar betina E sebesar 1,4%, rusa sambar betina F sebesar 1,4%, rusa sambar betina G sebesar 2,7%, dan pada persentase rusa total betina N, rusa total betina O, rusa total betina P, dan rusa total betina Q sebesar 0,0%. Tingkah laku investigatif merupakan tingkah laku waspada terhadap gangguan yang mencurigakan, ditandai dengan menegakkan kepala tanpa bersuara dan memandang ke arah lurus satu arah yang dianggap berbahaya. Rusa yang terdapat di PTGMP masih memiliki sifat liar atau sifat aslinya jika dibandingkan dengan rusa yang terdapat di kandang penangkaran Universitas Lampung. Rusa yang terdapat di Universitas Lampung sudah tidak memiliki sifat liar atau sifat aslinya. Pada saat pengunjung datang, maka rusa tersebut mendekati dan langsung mengambil makan yang disodorkan atau diberikan dari pengunjung. Dampak dari konservasi ex situ yaitu sering terjadi perjumpaan langsung antara satwa liar dengan manusia, sehingga berakibat pada perubahan perilaku satwa liar asli tersebut. Penangkaran rusa mempunyai prospek positif karena rusa mudah beradaptasi dengan lingkungan di luar habitat alaminya, mempunyai tingkat produksi dan reproduksi yang tinggi. Dampak dari konservasi ex situ yaitu sering terjadi perjumpaan langsung antara satwa liar dengan manusia, sehingga berakibat pada perubahan perilaku satwa liar tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh rusa sambar jantan yaitu pada saat penjaga masuk kandang dan mendekati rusa tersebut tidak melakukan perlawanan ataupun menghindar. Perilaku sosial merumput atau grazing yang terdapat di kandang penangkaran PTGMP dilakukan 17 rusa sambar dan rusa total disajikan dalam gambar 4. Gambar 4 mendeskripsikan total interaksi paling tinggi dilakukan oleh rusa total betina Q. Pada dua kelompok jenis yang berbeda ini, rusa jantan sambar jarang sekali melakukan kegiatan merumput atau grazing. Rusa jantan sambar lebih banyak melakukan kegiatan istirahat dengan memamah biak rumput yang masih berada di dalam mulutnya. Sehingga persentase untuk rusa sambar jantan A yaitu sebesar 2,58%, jantan B sebesar 2,70%, jantan C sebesar 2,74%, dan jantan D sebesar 3,46%. Rusa sambar betina lebih banyak hidup berkelompok yang jauh dengan jantan, sehingga pola interaksi merumput yang dilakukan oleh rusa sambar betina E sebesar 3,77%, rusa sambar F sebesar 3,98%, dan rusa sambar betina G sebesar 4,52%. Berbeda halnya dengan rusa total. Pada rusa jantan total memang tidak terlalu sering melakukan kegiatan aktivitas merumput dan tingkat persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rusa sambar jantan. Persentase merumput tertinggi rusa total jantan dilakukan oleh rusa total jantan L sebesar 7,91%. Rusa total jantan L sering melakukan kegiatan merumput secara soliter atau sendirian, jauh dari kelompok. Pada rusa total jantan H, jumlah persentase merumput dilakukan sebesar 6,68%.
Rusa jantan total H merupakan rusa yang paling sedikit melakukan aktivitas grazing. Hal ini disebabkan oleh karena rusa total jantan H lebih banyak istirahat dan berkelompok dengan rusa sambar jantan lain. Persentase aktivitas grazing pada rusa total jantan I sebesar 6,67%, pada rusa total jantan J sebesar 7,77%, dan pada rusa total jantan K sebesar 7,14%, serta pada rusa total jantan M sebesar 7,80%. Perkelahian kerap kali terjadi antara individu. Perkelahian yang terjadi disebabkan perebutan pakan rumput yang berada di dalam kandang. Rusa K seringkali melakukan aksi penyerangan jika wilayah yang menjadi sumber pakan dimasuki oleh individu lain. Rusa betina total melakukan aktivitas grazing dengan cara berkelompok bersama betina lainnya di dalam kandang penangkaran. Tingkat persentase grazing pada rusa betina total N sebesar 7,80%, rusa betina total O sebesar 7,89%, rusa betina total P sebesar 7,41%, dan rusa betina total Q sebesar 8,67%. Rusa total betina lebih sering melakukan aktivitas grazing karena biasanya pada saat melakukan kegiatan makan yang bersumber pada pakan drop-in, rusa betina makan setelah semua jantan makan, sehingga hanya mendapatkan sisa-sisa pakan dari rusa jantan. Rusa jantan tidak akan menyerang rusa betina jika wilayah sumber pakan dimasuki oleh kelompok betina lain, sehingga antara rusa jantan dan rusa betina tidak terjadi perselisihan perebutan pakan. Persyaratan utama yang dipenuhi oleh konservasi rusa secara ex situ adalah aspek habitat yang harus diupayakan mendekati habitat alami, terutama ketersediaan pakan. Kekurangan pakan dapat menyebabkan pertumbuhan satwa terganggu sehingga dapat mengganggu perkembangbiakan karena rusa dapat mendeteksi perbedaan komposisi kimia pakan. Pemilihan ini memiliki tujuan untuk memberi pakan bagi rusa betina dan rusa anak dengan memanfaatkan pakan yang sejajar atau lebih tinggi, sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa rusa sambar mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kesimpulan, 4 perilaku sosial rusa sambar atau Severus unicolor dan rusa total atau aksis-aksis yang ditemukan pada penangkaran PT Gunung Mado Plantation, Lampung Tengah, Januari 2016 yaitu 1. Menjilati bulu atau grooming, yang kedua interaksi bergesekan tanduk khusus jantan, ketiga interaksi dengan manusia, dan keempat interaksi merumput atau grazing. 1. Interaksi menjilati bulu atau grooming paling besar dilakukan oleh rusa betina total N sebesar 69,64%. Interaksi bergesekan tanduk paling besar dilakukan oleh rusa total jantan K sebanyak 41,94%. Interaksi rusa mendekati manusia paling tinggi dilakukan oleh rusa sambar jantan A sebesar 16,4%. Dan yang terakhir, interaksi rusa menjauhi manusia paling tinggi dilakukan oleh rusa total betina O dan P sebesar 8,8%. Interaksi merumput atau grazing paling besar dilakukan oleh rusa Q sebesar 8,67%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.